Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait dengan struktur dan jaringan tumbuhan. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah membahas terkait dengan struktur dan jaringan hewan. Untuk itu, kita sekarang akan lebih mendalami bagaimana struktur dan jaringan pada tumbuhan. Berarti kita masih dalam tataran jaringan. Nah, apa saja yang akan kita capai, diharapkan kita capai pada kegiatan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian jaringan, kemudian membedakan jaringan muda dan jaringan dewasa, menjelaskan karakteristik jaringan meristem, menjelaskan letak jaringan meristem, mendeskripsikan jaringan epidermis, mendeskripsikan jaringan dasar, mendeskripsikan jaringan penguat, membedakan antara silem dan flum. Lalu kemudian untuk enrichment-nya atau pengayaannya itu ada menunjukkan bagian-bagian anatomi akar, membedakan bagian-bagian anatomi akar, lalu kemudian hingga menunjukkan bagian-bagian dari anatomi daun. Jadi dari sini kita melihat bahwa kita melihat dulu bagaimana komponen atau bagaimana penjabaran struktur dan jaringan tumbuhan dari tingkat jaringan dulu, lalu kemudian masuk pada tingkat organ. Baik, ini flashback lagi ya sama apa yang kita telah pelajari sebelumnya, bahwa ada tingkatan organisasi kehidupan. Nah, kalau pada pertemuan awal, pada pertemuan pertama Anda sudah mendiskusikan bahwa komponen dari tingkatan organisasi kehidupan kan dimulai dari molekul. Kita pada pembahasan kita di biologi ini, biologi dasar, kita mulai dari tingkatan sel. Ini sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Lalu kemudian masuk pada jaringan. Nah, ini sekarang kita ada di sini. Jadi kita sekarang belajar tentang jaringan. Dari jaringan hewan yang telah kita bahas minggu lalu, sekarang kita masuk pada jaringan tumbuhan. Nanti minggu depannya, ada pertemuan ke depannya baru kita masuk pada organ dan sistem organ. Nah, untuk jaringan tumbuhan, itu sebenarnya tidak terlalu berbeda gitu dari susunannya dengan jaringan hewan. Maksud saya, di jaringan hewan juga kita belajar ada jaringan dewasa dan jaringan muda. Di jaringan tumbuhan kita belajar ada namanya jaringan dewasa dan jaringan muda. Di jaringan hewan kita belajar ada tentang jaringan penyokong juga. Di sini juga di tumbuhan juga memiliki jaringan penyokong, juga memiliki jaringan penutup seperti itu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan muda dan jaringan dewasa. Artinya kita mau melihat secara keseluruhan dulu apa perbedaan antara jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, sebenarnya apa sih itu jaringan muda? Ya, jadi pada makhluk hidup multiseluler itu sel-sel yang sejenis mengalami proses spesialisasi untuk membentuk jaringan embrional atau jaringan meristem. Nah, ini yang disebut dengan jaringan muda. Ya, sementara untuk jaringan dewasa itu tidak lagi mengalami pembelahan sel. Dibedakan atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, kemudian jaringan penyokong, jaringan pembuluh, serta jaringan gabus. Nah, sekarang kita lihat dulu, sebelum kita masuk pada komponen-komponen jaringan muda dan jaringan dewasa, kita melihat secara keseluruhan dulu perbedaan antara jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, untuk dari aspek pembelahan selnya, jaringan muda itu atau biasa disebut dengan jaringan meristem, itu pembelahan selnya itu masih aktif. Artinya sel-sel dari jaringan meristem ini masih aktif membelah. Berbeda dengan jaringan dewasa atau jaringan permanen yang sel-selnya itu sudah tidak aktif membelah. Nah, selanjutnya untuk ruang antar sel, itu pada jaringan meristem tidak ada. Jadi ruang antar sel itu adalah ruang yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kalau jaringan meristem itu tidak ada, sementara jaringan dewasa ada. Selanjutnya ada ukuran vakuola. Kalau untuk jaringan meristem itu sangat kecil, sementara untuk jaringan dewasa itu sudah sangat besar. Ini berkaitan dengan kemampuan menyimpan cadangan makanan dan hasil-hasil sisa metabolisme dari tubuh-tubuhan. Nah, selanjutnya adalah asal sel. Asal sel, kalau untuk jaringan meristem itu berasal dari langsung pembelahan sel. Sementara untuk jaringan dewasa itu berasal dari proses diferensiasi dari sel-sel jaringan meristem. Selanjutnya untuk sitoplasma,
jaringan meristem itu sitoplasmanya masih padat. Sementara kalau jaringan dewasa itu sitoplasmanya sudah tipis-tipis. Artinya sudah sedikit. Selanjutnya untuk dinding sel, jaringan meristem itu masih tipis karena belum mengalami proses lignifikasi dan yang lain. Sementara untuk jaringan dewasa itu sudah lebih tebal, apalagi kalau jaringan dewasa dalam bentuk sklerenkim. Selanjutnya, untuk ukuran sel, jaringan meristem itu relatif kecil. Untuk jaringan dewasa itu relatif lebih besar dibandingkan sel jaringan meristem. Baik, selanjutnya mari kita meng-highlight dulu, melihat peta konsep ya, peta pembagian dari jaringan tumbuhan. Nah, perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi jaringan tumbuhan itu tadi saya katakan bahwa bisa dibedakan juga menjadi jaringan muda atau disebut dengan jaringan meristem dan jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen. Nah, kita lihat pembagiannya. Untuk jaringan muda ini sebenarnya dibedakan menurut beberapa aspek ya. Jadi kalau aspek yang pertama itu kalau kita mau lihat jaringan meristem berdasarkan letaknya ya, maka kita bagi dia menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian kalau dia berdasarkan jaringannya, di mana dia berasal, maka dia dibedakan menjadi 3 jenis, atau dalam beberapa literatur juga hanya menyebutkan 2 jenis, ya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sementara untuk promeristem ini meristem yang ada pada tingkatan embrio. Jadi kalau promeristem ini meristem pada tingkatan embrio, sementara kalau meristem primer itu terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh. Lalu kemudian meristem sekunder itu terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jika kita membedakan jaringan meristem berdasarkan letaknya, maka dibedakan menjadi meristem apikal, interkal, dan lateral. Sementara kalau kita bedakan jaringan meristem berdasarkan dari mana dia berasal, itu maka kita bedakan menjadi promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Tapi kita akan fokusnya pada meristem primer dan meristem sekunder sebentar. Lalu kemudian untuk jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik bahwa jika kita berbicara tentang jaringan tumbuhan itu, maka kita akan membedakannya menjadi 2 jenis seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan meristem. Tadi kan kita sudah melihat perbedaan secara umum antara jaringan meristem dengan jaringan dewasa. Kemudian Anda sudah melihat secara sekilas bagaimana perbedaan antara pembagian atau pengelompokan dari jaringan meristem. Nah, sekarang kita melihat dulu apa itu jaringan meristem sebenarnya. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-sel penyusunnya itu bersifat embrional. Sama, kalau kita berbicara tentang jaringan hewan, berarti kita Anda masih ingat bahwa jaringan embrional pada hewan itu adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Ya, jadi sama, jaringan meristem juga merupakan jaringan yang sel penyusunnya itu mampu terus membelah. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem itu yang pertama adalah sel-sel penyusun jaringan meristem itu sel-sel yang masih muda, ya. Jadi karena dia aktif membelah, jadi asalnya memang dari proses pembelahan sel, maka sel-selnya itu masih berukuran kecil dan masih sel muda. Selanjutnya bentuk dan ukuran selnya sama. Dinding selnya tipis karena itu tadi belum mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi, maka bentuk dan ukuran selnya sama pada satu jaringan tertentu. Nah, selanjutnya sel-selnya aktif membelah dan sel-selnya belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Selanjutnya jumlah protoplasma di dalam selnya itu banyak, ya, jadi protoplasma di dalam selnya itu hampir memenuhi isi sel dan biasanya tidak ditemukan ruang antar sel. Selanjutnya vakuolanya berukuran kecil, sel tidak mengandung zat-zat makanan, sel berbentuk isodiometris, kemudian plastidanya belum matang. Jadi ini adalah ciri-ciri dari jaringan meristem.
ya. Jadi yang perlu di garis bawahi di sini adalah tentunya karena jaringan meristem ini merupakan jaringan muda, ya, makanya sel-selnya itu muda dan berukuran kecil dan sel-selnya belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini tadi ya, yang sudah ada pada peta sebelumnya, jenis-jenis meristem berdasarkan letaknya dan berdasarkan asalnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita mengelompokkan jaringan meristem berdasarkan letaknya, maka ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan ada meristem interkalar. Kalau berdasarkan asalnya, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Sekarang kita fokus dulu pada jaringan meristem berdasarkan letaknya. Nah, untuk meristem apikal atau meristem ujung biasa juga disebut dengan meristem ujungnya. Jadi, meristem apikal ini karakteristiknya adalah dia terdapat pada ujung-ujung pokok dan cabang batang serta akar. Ya, jadi kenapa disebut dengan meristem ujung? Karena dia selalu terdapat pada bagian ujung-ujung pokok, ya, ujung pokok batang dan ujung cabang batang serta akar. Nah, saya tunjukkan di atas ini, yang pada bagian pucuk dari tumbuhan ini adalah meristem apikal. Di sini terdapat tunas apikal, ya, yang terdiri dari meristem apikal. Begitupun juga jika di bagian cabang-cabang batang, ya, cabang pohon, cabang batang di sini juga terdapat meristem apikal. Di ujung akar juga terdapat meristem apikal. Kenapa? Karena ternyata meristem apikal ini berperan, ya, untuk apa namanya, agar tumbuhan itu semakin tinggi gitu ya, atau semakin memanjang. Ya, semakin tinggi kalau kita berbicara tentang batangnya, semakin memanjang kalau kita berbicara tentang akar. Ya, jadi meristem yang terdapat pada ujung akar, ya, ujung akar ini memungkinkan membuat jalinan di dalam tanah sehingga memperoleh air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi meristem yang ada di bawah di ujung akar ini memungkinkan untuk terjadinya perpanjangan akar sehingga uh, apa namanya, jalinan-jalinan akar yang ada di dalam tanah itu semakin mendukung tumbuhan untuk mencari air dan juga unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Itu kalau di akar. Nah, kalau di ujung batang memungkinkan untuk batang itu menghasilkan sel-sel baru yang akan membentuk daun atau kemudian membentuk tumbuhan itu semakin tinggi, ya. Jadi itu fungsi dari meristem apikal, ya seperti ini. Jadi meristem sekali lagi saya ulangi, meristem apikal itu disebut juga dengan meristem ujung karena dia terdapat pada ujung-ujung pokok batang, kemudian cabang batang, lalu kemudian akar, ya. Jadi dia berperan memanjangkan akar ke bawah agar akar itu semakin kokoh juga dan semakin mampu untuk mencari jalinan-jalinan membuat jalinan di dalam tanah, koneksi di dalam tanah sehingga mampu untuk mencari air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan lebih baik lagi. Nah, kalau batang memungkinkan pertumbuhan daun, kemudian memungkinkan pertumbuhan batang untuk semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Nah, selanjutnya adalah meristem interkalar. Kalau tadi meristem apikal, perlu diingat lagi bahwa karakteristiknya dia berada di ujung batang dan juga ujung daun. Nah, kalau interkalar itu biasa disebut juga dengan meristem antara. Jadi dia terdapat di sini nih, ya, di bagian ruas-ruas ya. Kalau kalian pernah lihat misalnya rumput yang batangnya beruas, kemudian bambu yang batangnya beruas, tebu, atau beberapa tumbuhan-tumbuhan beruas lainnya, Anda bisa melihat yang bisa membandingkan ya antara yang masih muda dengan yang sudah semakin lama semakin bertumbuh, itu akan terjadi pemanjangan bagian zona elongasi, ya, bagian zona antara satu ruas dengan ruas tertentu, ya. Jadi kalau tadi ingat bahwa meristem apikal itu dia berperan dalam pertumbuhan tinggi dari tanaman itu dilihat dari bagian pucuknya, jadi bertambah tumbuh ke atas. Nah, kalau di bagian meristem interkalar itu yang bertambah tumbuh, yang membuat panjang dari batang itu selain bertumbuh selain di meristem apikal, juga ada meristem interkalar yang terdapat pada ruas-ruas ini, ruas-ruas batang
ya pada ruas-ruas batang yang memungkinkan terjadinya pemanjangan dari ruang antar ruas ini. Jadi kalian melihat perbedaan antara gambar 1, 2, dan 3. Ya, ini terjadi pemanjangan di zona elongasi karena adanya aktivitas dari meristem interkalar. Ya, jadi biasa juga disebut juga dengan meristem antara atau meristem ruas. Ya, jadi pemanjangan terjadi karena proses pembelahan sel. Jadi di sini proses pembelahan sel membentuk sel-sel sejajar dan sel-sel muda yang menjadikan ruas membentang dan bertambah panjang. Jadi itu adalah meristem interkalar. Selanjutnya adalah meristem lateral. Ya, jadi meristem berdasarkan letaknya yang ketiga adalah meristem interkalar. Jadi kalau meristem interkalar itu biasa disebut juga dengan meristem samping, ya. Jadi biasa disebut dengan meristem samping karena letaknya itu berada di bagian samping sini nih. Artinya letaknya itu sejajar dengan permukaan organ yang menyebabkan pertumbuhan pada meristem sekunder. Jadi di sini. Jadi dia berada di bagian lateral, ya, di bagian samping. Uh, Nah, gunanya untuk apa? Jadi aktivitas dari meristem lateral ini atau meristem samping ini itu akan menyebabkan pertambahan ukuran dari batang. Jadi jadi itu ya karena dia berada di samping atau di bagian lateral maka aktivitasnya itu akan aktivitas pembelahan dari meristem lateral itu akan menyebabkan pertumbuhan atau penambahan volume dari batang. Jadi yang menyebabkan itu batang membesar, semakin membesar ya, karena adanya aktivitas meristem lateral, ya, meristem lateral dan juga meristem sekunder. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau tadi meristem apikal itu dia menyebabkan pertumbuhan tinggi, ya, dan perpanjangan akar. Kemudian untuk meristem interkalar itu menyebabkan pertambahan panjang pada bagian antar ruas. Lalu kemudian kalau untuk lateral itu menyebabkan pertumbuhan membesar pada bagian batang. Nah, di sini letaknya ya. Jadi sekali lagi Anda bisa melihat bahwa kita perbesar dari sini di bagian pucuk ini ada tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Kemudian pada ujung akar ini ada meristem apikal akar di bagian ini. Kalau rambut-rambut akar ini merupakan derivat dari bagian epidermis, ya. Kemudian di sini meristem yang akan membentuk akar lateral. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada meristem primer. Meristem yang berdasarkan pada meristem yang berdasarkan dari mana dia berasal. Nah, sebentar Anda mungkin akan bertanya gitu, apa bedanya meristem apikal dengan meristem primer? Ya, bedanya hanya pengelompokannya. Kalau tadi dikelompokkan berdasarkan letaknya, kalau ini sekarang berdasarkan di mana dia berasal gitu. Ya, jadi ingat pola pengelompokan pada kalau kita belajar tentang mata kuliah biologi dasar itu ada pola-pola pengelompokan untuk kita bisa lebih mampu untuk membedakan atau mengelompokkan satu tipe tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada pengelompokan berdasarkan dari mana jaringan ini berasal. Nah, untuk yang pertama adalah meristem primer. Jadi meristem primer ini berasal dari pembelahan sel, langsung pada pembelahan sel. Jadi dia berkembang dari sel-sel embrional. Nah, selanjutnya terdapat pada di mana dia berada itu terdapat pada ujung akar, ujung batang atau pada titik tumbuh, ya. Jadi ya di sini di bagian meristem apikal, ya. Jadi meristem primer itu. Jadi dia juga terdapat pada ujung akar, ujung batang atau pada titik tumbuh. Nah, aktivitas dari meristem primer itu menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Ya, kalau dari berdasarkan fungsinya ya sama dengan meristem apikal ya. Oke. Jadi selanjutnya untuk meristem sekunder. Jadi untuk meristem sekunder itu dia berasal dari mana? Ya, dia berasalnya itu berkembang dari jaringan dewasa yang telah terdiferensiasi. Jadi jaringan dewasa tadi yang telah terdiferensiasi itu akan
menyebabkan pertumbuhan sekunder gitu. Jadi masih bersifat meristematis itu parakambium, ya, jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder, kemudian menyebabkan pertumbuhan sekunder, contohnya pada akar dan batang pada tumbuhan nikotil itu menjadi tambah besar, ya, seperti itu pada aktivitas kambium. Nah, itu meristem sekunder. Itu dari asalnya ya, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan dewasa. Ya, kita sudah selesaikan pada uh, jaringan muda. Sekarang kita masuk pada jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa, uh, jadi jaringan dewasa atau jaringan permanen itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ya, jadi kalau tadi kan jaringan meristem itu dia langsung berasal dari pembelahan sel, ya. Lalu kemudian untuk jaringan dewasa atau permanen itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Nah, ini contohnya ya, ada jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan ada jaringan sklerenkim. Ciri khas dari jaringan dewasa itu tersusun dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, kemudian pada umumnya tidak lagi membelah. Bentuk permanen, rongga ruang atau ruang antar selnya besar, kemudian dinding dinding selnya sudah mengalami penebalan. Jadi kemungkinan adanya ruang antar sel yang semakin besar itu disebabkan oleh dinding sel yang sudah mengalami penebalan. Selanjutnya adalah macam-macam jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa itu yang akan kita bahas adalah jaringan parenkim, kemudian ada jaringan penyokong yang terdiri dari dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut itu ada silem dan flum, dan juga jaringan penutup yang biasa disebut juga dengan jaringan epidermis. Kita akan fokus pada jaringan epidermis terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan pada jaringan-jaringan dewasa yang lain. Nah, pertama jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis itu disebut juga sebagai jaringan pelindung atau jaringan penutup. Ya, jaringan epidermis itu merupakan salah satu dari jaringan dewasa yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan. Nah, jadi fungsi dari jaringan epidermis ini melindungi tubuh tumbuhan, ya tentunya dari lingkungan. Jadi dia membatasi antara tubuh tumbuhan di bagian dalam dengan lingkungannya. Nah, jaringan epidermis ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh. Jadi dia lapisan paling luar. Namanya juga epi ya. Kalau epi itu di bagian luar atau di bagian atas dari dermis. Dermis itu kulit. Ya, jadi namanya juga epidermis. Jadi merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Bentuknya seperti balok, bentuk selnya seperti balok, lalu kemudian tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak ada ruang antar sel. Selanjutnya tidak memiliki klorofil, jadi pada stomata tidak memiliki klorofil. Bukan stomata, pada jaringan epidermis tidak memiliki klorofil. Nanti pada bagian, jadi kalau dikatakan, terus klorofilnya di bagian mana untuk daun? Jadi klorofilnya berada pada jaringan palisade, gitu ya, palisade atau spons. Pada di bagian bawah dari epidermis. Selanjutnya, dia memiliki beberapa modifikasi berdasarkan tujuannya masing-masing. Jadi di epidermis itu ada namanya derivat epidermis. Derivat epidermis itu adalah modifikasi dari epidermis yang menunjang tugas-tugas tertentu yang membantu tubuh tumbuhan. Yang mana itu? Jadi apa saja derivatnya atau modifikasi dari epidermis? Yang pertama stomata. Anda tahu bahwa stomata itu berfungsi sebagai jalan transpirasi dan respirasi pada tumbuhan. Di situ tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Nah, ternyata stomata ini merupakan salah satu derivat atau salah satu modifikasi dari epidermis. Nah, yang kedua adalah trikoma.
Jadi modifikasi atau derivat epidermis yang kedua adalah trikoma. Ini berfungsi sebagai pelindung dan mengurangi penguapan. Ya, jadi yang mana itu trikoma? Kalau Anda pernah lihat misalnya daun labu, kemudian batang labu dan daun labu ya, lalu kemudian ada bambu, ada ada lagi tumbuh-tumbuhan yang lain yang memiliki rambut-rambut halus ya, rambut-rambut halus. Eh, ada yang gatal, ada yang tidak, itu namanya trikoma. Jadi gunanya trikoma ini sebagai pelindung dari pemangsa ya, dan juga dia juga berfungsi untuk mengurangi penguapan pada beberapa tumbuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan herba itu memang uh, ada beberapa yang dilengkapi dengan trikoma ya, seperti daun labu, seperti labu, tumbuhan labu. Nah, trikoma ini ada yang sifatnya berkelenjar, ada yang sifatnya tidak berkelenjar. Trikoma yang berkelenjar itu yang biasa menyebabkan kalau kita pegang itu agak lebih gatal. Sementara kalau yang tidak berkelenjar itu walaupun kita pegang atau kita sentuh itu tidak menyebabkan sensasi gatal pada kulit. Ya, jadi sensasi gatal pada kulit itu disebabkan oleh sekret yang terkandung di dalam trikoma berkelenjar itu. Ya, itu trikoma ya. Selanjutnya ada spina. Spina ini disebut juga dengan duri. Ya, duri ini berfungsi sebagai pelindung. Contohnya pada tumbuhan-tumbuhan kayak mawar atau tumbuh-tumbuhan lain itu bentuk dari pertahanan diri dari tumbuhan yang merupakan derivat atau modifikasi dari epidermis. Selanjutnya yang keempat ada filamen. Filamen ini berfungsi untuk menyimpan air pada akar gantung. Ya, contohnya pada tumbuhan anggrek. Jadi tumbuhan anggrek itu punya akar gantung yang fungsinya untuk menyimpan air. Selanjutnya ada sel kipas. Sel kipas berfungsi untuk menyimpan air pada bambu dan rumput teki. Lalu ada sel kersik berisi silika mengeraskan permukaan batang tebu. Kalau Anda pernah lihat batang tebu itu dia agak keras, tapi di dalamnya itu berisi serabut-serabut ya. Pengerasan dari permukaan tebu itu disebabkan oleh adanya sel kersik atau sel silika. Selanjutnya ada rambut akar. Rambut akar berada pada akar, itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, pada beberapa tumbuhan-tumbuhan xerofit juga ada yang menghasilkan senyawa lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, kita lihat gambarnya satu-satu. Ini adalah sel-sel stomata, kemudian ini adalah tadi yang saya katakan trikoma, rambut-rambut halus itu. Lalu ini adalah duri, lalu kemudian ada filamen, ini adalah sel-sel kersik ya. Ya, ini filamennya. Lalu ternyata lentisel juga merupakan derivat dari epidermis ya, tempat pertukaran udara pada bagian batang beberapa tumbuhan. Selanjutnya untuk sel kipas ini biasanya berada pada bambu ya. Kalau Anda lihat kan bagian dalam bambu itu batang bambu itu kopong. Nah, untuk tempat penyimpanan airnya itu berada pada sel kipas di bagian dari epidermis. Selanjutnya ada sel silika. Sel silika seperti ini ya, yang menyebabkan pengerasan pada batang-batang tebu. Nah, seperti itu. Itu adalah jaringan epidermis atau jaringan penutup. Selanjutnya kita masuk pada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang jaringan penutup, sekarang masuk pada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar yang terdiri atas sel-sel hidup yang mempunyai dinding yang tipis, umumnya berbentuk poligonal. Apa fungsi dari jaringan parenkim ini? Ya, jaringan parenkim ini berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan lain sebagai tempat melekatnya jaringan-jaringan lain, kemudian struktur jaringannya tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Jadi fungsi jaringan parenkim yang pertama adalah dia bisa memperkuat kedudukan jaringan-jaringan lain yang ada di sekitar dari jaringan parenkim. Misalnya jaringan jaringan penyokong, kemudian jaringan yang lain ya, jaringan penutup dan lain-lain. Nah, berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi tadi yang kita bahaskan pada jaringan epidermis itu tidak terdapat klorofil. Nah,
di bagian jaringan parenkim yang terdapat di bagian bawah daun, salah satu contohnya itu ada namanya jaringan klorenkim, ya. Jaringan parenkim, sorry, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim yang berperan penting dalam proses fotosintesis disebut dengan klorenkim. Disebut dengan jaringan klorenkim. Nah, selanjutnya, sebagai tempat cadangan makanan itu pada umbi-umbi akar, lalu kemudian menampung berbagai hasil sekresi, lalu berdiferensiasi menjadi tipe sel yang lain. Nah, jaringan parenkim juga fungsinya untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, sekarang kita melihat apa saja jenis-jenis jaringan parenkim, ya, macam-macam jaringan parenkim, ya, berdasarkan dengan fungsinya. Nah, yang pertama adalah parenkim itu ada yang disebut dengan parenkim air. Jadi parenkim air ini biasanya terdapat pada tumbuhan xerophyt ya untuk menyimpan cadangan air pada tumbuhan. Ya, kalau Anda melihat kaktus atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah gurun itu mereka memiliki parenkim air yang berfungsi untuk menyimpan cadangan-cadangan air yang dibutuhkan untuk tumbuhan xerophyt agar dia bisa tetap bertumbuh walaupun di sekelilingnya itu sedang mengalami kekurangan air. Selanjutnya ada jaringan parenkim pengangkut ya. Jadi jaringan parenkim pengangkut ini terdapat di sekitar xilem dan flum yang membantu atau menyokong dari jaringan pengangkut ini. Jadi dia menyokong kerjanya xilem dan flum. Lalu selanjutnya ada parenkim udara. Kalau tadi ada parenkim air, sekarang ada parenkim udara atau disebut juga dengan aerenkim. Itu tempat akumulasi udara pada tumbuhan air. Nah, contohnya pada eceng gondok itu terdapat rongga-rongga udara yang berfungsi untuk menahan atau mempertahankan posisi eceng gondok untuk tetap berada di permukaan air. Jadi itu ada namanya parenkim udara atau disebut juga dengan aerenkim. Selanjutnya adalah parenkim penutup luka, disebut juga cambium gabus atau filogen. Jadi fungsinya untuk menyembuhkan luka atau jika misalnya terjadi sayatan pada batang itu yang akan berfungsi untuk menutup kembali lukanya itu disebut juga dengan parenkim penutup luka. Selanjutnya adalah parenkim asimilasi ya yang tadi saya sempat disebutkan itu adalah klorenkim yang parenkim yang mengandung kloroplas yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Contohnya itu adalah jaringan parenkim pada palisade, parenkim palisade pada daun dan juga parenkim spons juga pada daun. Selanjutnya ada parenkim penimbun, itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, biasanya terdapat pada umbi-umbi akar, ya, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan dari suatu tanaman. Ini adalah macam-macam jaringan parenkim yang kita lihat berdasarkan fungsinya. Jadi ingat ada parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim udara, parenkim penutup luka, parenkim asimilasi, dan parenkim penimbun. Nah, yang berfungsi untuk yang berperan penting dalam kegiatan fotosintesis itu disebut dengan parenkim asimilasi atau biasa disebut dengan klorenkim. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan penyokong. Kalau tadi kita sudah masuk pada jaringan penutup yaitu epidermis, kemudian jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Sekarang kita masuk pada jaringan penyokong yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini kolenkim ya, beda dengan klorenkim. Kalau klorenkim tadi itu merupakan jaringan parenkim yang berperan dalam proses fotosintesis. Kalau kolenkim itu merupakan jaringan penguat atau jaringan penyokong. Nah, jaringan penguat fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, ya, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Seperti ini, Anda bisa melihat pada cross sectionnya, ya, ini dipotong secara melintang dan ini dipotong secara longitudinal, ya. Ini bentukan dari jaringan kolenkim dan ini bentukan dari jaringan sklerenkim. Nah, Anda lihat dinding selnya sudah lebih tebal dan kalau yang di sklerenkim jauh lebih tebal lagi dinding selnya. Nah, sekarang apa sih jaringan kolenkim itu ya? Jadi untuk jaringan kolenkim itu sel-selnya hidup.
kemudian mengalami penebalan pada dinding selulosa, ya, pada sudut-sudut sel, kemudian dinding selnya mengandung selulosa dan pektin, lalu berfungsi sebagai jaringan penunjang organ-organ muda. Nah, sekarang kita lihat, ini jaringan kolenkim, ya, dia sudah mengalami penebalan bagian sudut dari sel, ya, dinding selnya itu mengandung selulosa dan pektin, ya, ini yang menyebabkan dia mampu untuk lebih kokoh gitu ya. Selanjutnya fungsinya sebagai penguat pada tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Jadi kolenkim itu berfungsi sebagai penyokong pada tumbuhan muda yang baru tumbuh dan juga tumbuhan herba. Kemudian menopang jaringan yang masih aktif membelah, terutama pada jaringan phloem. Nah, dia menyerupai parenkim, dapat mengandung kloroplas ya. Selanjutnya sklerenkim. Kalau sklerenkim itu jaringan parenkim dengan jaringan penguat ya. Dia sudah mengalami penebalan dinding yang merata dan disusun oleh sel-sel yang sudah mati gitu. Selanjutnya fungsinya sebagai penguat terutama pada beberapa sel yang lain. Nah, tersusun ini tadi. Tidak terdapat ruang antar sel, dindingnya itu sudah mengandung selulosa dan lignin. Jadi dia sudah mengalami lignifikasi. Makanya dinding selnya itu lebih keras, ya, lebih keras. Jadi sel mati, dinding tebal dan mengeras mengandung lignin. Ada dua tipe sklerenkim, yaitu sklerate dan serat. Selanjutnya itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada xilem dan phloem. Ya, kalau tadi ada ingat kalau jaringan penyokong itu ada jaringan sklerenkim dan kolenkim. Kalau kolenkim itu fungsinya untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang muda dan herba, sementara kalau jaringan sklerenkim itu berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah dewasa atau tumbuhan berkayu. Nah, selanjutnya untuk jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut ada xilem dan phloem. Anda tentunya ingat bahwa ini pelajaran dari SMP hingga SMA bahwa di dalam tumbuhan itu yang berfungsi untuk sebagai transportasi unsur-unsur hara dan sisa hasil metabolisme itu ada namanya jaringan pengangkut. Dikenal dengan dua jenis, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Ya. Nah, kalau di peredaran darah kan ada namanya pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena, gitu ya. Pembuluh darah yang kaya akan oksigen dan yang kaya akan karbon dioksida. Itu kan kalau kita berbicara tentang peredaran darah. Nah, sekarang kita masuk pada kita membahas mengenai jaringan transportasi pada jaringan pengangkut pada tumbuhan. Itu ada namanya jaringan xilem dan jaringan phloem. Fungsinya apa? Kalau jaringan xilem itu kan dia disebut juga dengan pembuluh kayu karena sel-selnya sudah mati, ya, sel-selnya mati dan dindingnya berlignin. Itu jaringan xilem. Nah, fungsinya untuk mengangkut air, ya, dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi fungsi dari jaringan xilem itu dia mengangkut air dari akar ke daun. Mengangkut air dan garam-garam mineral. Jadi akar yang berfungsi untuk mencari air dan zat-zat hara lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kemudian dikumpulkan lalu diangkut oleh xilem untuk bisa sampai pada daun. Kenapa ke daun? Karena di daun adalah tempat fotosintesis. Ya, jadi air-air dan garam-garam mineral tadi kan dibutuhkan dalam proses fotosintesis sehingga diangkut oleh xilem naik ke daun. Nah, selanjutnya setelah proses fotosintesis terjadi, maka ada hasil-hasil fotosintesis yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh-tumbuhan, maka hasil itu kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh dari daun, dari tempat fotosintesis
ke seluruh bagian tubuh tumbuhan termasuk pada bagian akar melalui jaringan flum. Jadi bukan lagi melalui silem tapi melalui jaringan flum. Jadi saya ulangi bahwa dari akar tanaman itu kan diserap berbagai macam unsur-unsur hara atau beberapa garam mineral dan juga air yang dibutuhkan untuk tanaman bisa tumbuh. Kemudian diangkut sampai ke daun, dari daun kemudian uh, di daun kemudian dilakukan proses fotosintesis melibatkan cahaya matahari dan yang lain-lain, lalu kemudian menghasilkan beberapa zat-zat hasil metabolisme yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, untuk itu perlu disebarluaskan. Nah, alat transportasi yang digunakan lagi untuk mengantarkan sisa hasil metabolisme yang akan digunakan tubuh itu menggunakan jaringan flum. Nah, makanya dikatakan bahwa jaringan silem itu cara kerjanya one way, atau satu arah dari akar ke daun. Kalau flum itu dia two way. Jadi dia kalau dari daun ya, dari daun dia bisa mengangkutkan ke beberapa arah gitu, ke beberapa arah, bukan cuma dari daun ke akar tapi juga dari daun ke daun-daun yang lain, kemudian dari daun ke batang, kemana sampai ke akar. Itu jaringan flum. Nah, kalau tadi jaringan silem dikatakan sebagai pembuluh kayu, sementara kalau jaringan flum dikatakan sebagai jaringan pembuluh tapis dengan sel-sel pengiring. Ini bentuk dari silem dan flum. Ya, ini ada bentuknya. Kalau silem itu kan disebut juga dengan tadi pembuluh kayu ya, pembuluh kayu. Nah, ini bentuknya seperti trakeit. Lalu kemudian ini. Nah, kalau silem itu ada ini ya, ada sel-sel trakeitnya yang tadi. Sel-sel trakeit itu sel yang dindingnya mengalami lignifikasi, itu fungsinya untuk penopang ya, penopang dan pengangkut air dari dari akar ke daun. Jadi itu disilem dilengkapi dengan sel-sel trakeit. Oke. Kemudian ada flum, ada jaringan pembuluh tapis. Di flum itu dilengkapi dengan sel-sel pengiring. Jadi sel-sel pengiring yang bagian sudut sini yang warna biru itu selnya kurangnya kecil dari komponen pembuluh tapis, berfungsi untuk memberi makanan pada sel-sel pembuluh tapis. Hanya terdapat pada tumbuhan Angiospermae. Nah, sel-sel tapis dan bulu tapis ya. Ini daerah sel-sel tapisnya. Kemudian ada pembuluh tapis di bagian dalam. Lalu ada serabut flum dan parenkim flum. Jadi tadi dikatakan bahwa jaringan dasar itu, jaringan parenkim itu berfungsi untuk salah satunya menyokong jaringan pengangkut. Disebut juga dengan parenkim flum. Ya, ini silem dan ini flum. Silemnya Anda bisa lihat one way ya, kalau flum itu lebih ke two way. Dia ininya. Nah, selebihnya Anda bisa baca-baca, ada beberapa materi yang Ibu masukkan ke dalam Syam OK-nya terkait dengan jaringan-jaringan dasar dan jaringan tumbuhan, dan juga akar enrichment dalam bentuk akar, daun, dan batang. Itu bisa Anda baca-baca lagi lebih lanjut. Jika misalnya ada pertanyaan, silakan dimasukkan dalam kolom diskusi di bagian bawah. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan jaringan dasar dan jaringan pengangkut. Maaf ya, itu tadi penjelasan terkait dengan jaringan dewasa dan jaringan muda. Untuk selebihnya silakan Anda baca-baca lagi di bagian ada di bawah ini, di bawah dari video ini ada
beberapa materi yang bisa Anda dalami lagi terkait dengan materi jaringan tumbuhan atau struktur dan jaringan tumbuhan. Jika misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan ke dalam kolom diskusi pada Shamoke. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tugas untuk kalian. Jadi, setelah menyimak video dan membaca beberapa materi yang mungkin disampaikan melalui Shamoke, itu tugas Anda adalah mencatat beberapa atau informasi-informasi penting, hal-hal penting, materi-materi penting yang Anda dapatkan melalui aktivitas mendengarkan video dan juga membaca materi. Setelah Anda catat, setelah Anda meringkas, itu Anda buatkan video ringkasan dari materi yang telah Anda rangkum yang memuat informasi-informasi penting yang telah kalian dapatkan. Jadi durasi videonya itu 5-7 menit. Jadi videonya itu bisa merupakan rekaman diri Anda, jadi Anda merekam diri Anda saat menjelaskan, ya. Anda menampilkan diri Anda saat menjelaskan video, atau dapat pula berupa video penjelasan yang seperti pada video yang Anda saksikan ini. Jadi Anda menampilkan materi, kemudian Anda menjadi narator di belakangnya. Ya, tugas ini paling lambat dikumpulkan tanggal 10 Oktober tahun 2020, jadi minggu depan. Itu tugas yang perlu adik-adik selesaikan sebagai bentuk penugasan mandiri. Jadi sekali lagi catat informasi penting yang ada dalam video, kemudian buat ringkasannya, lalu dari ringkasan tersebut Anda membuat video ringkasan, ya. Video ringkasan dapat berupa rekaman diri Anda saat menjelaskan, dapat pula berisi video penjelasan seperti pada video ini, dan durasinya itu 5-7 menit.